pakai ini supaya tambah sedap aromanya. Hari ini memperingati Maulid Nabi untuk mengenang kelahirannya. Ada awal, ada akhir. Awal kegiatan ucap bismillah. Kelahiran Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad kekasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Muhammad Husin MSc, kepada Ustaz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamur rahimin. Qala Allah ta'ala a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para orang tua kita. Kenapa saya awali orang tua kita? Karena tanpa ada orang tua kita tidak akan ada. Setelah kita menyembah Allah, Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua. Memuliakan orang tua itu adalah ibadah. Kemudian yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, hadir bersama kita Bapak Kepala Desa berserta perangkat Bapak Kadus, Pak RT, Pak RW, pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita mau nggak dirahmati oleh Allah secara sungguh-sungguh? Bu, mau Bu ya? Kalau bapak-bapak saya juga yakin kalau ditanya mau nggak kita dirahmati oleh Allah sungguh-sungguh, pasti mau. Jawaban mau dirahmati oleh Allah itu tak cukup kalau tidak dibuktikan dengan tindakan nyata. Tindakan nyatanya itu apa? Kalau ingin dirahmati Allah, maka lakukan amal yang Allah merahmati kita. Siapa yang menebarkan rahmat di bumi, maka Allah juga memerintahkan penghuni langit untuk menyebarkan rahmat kepadanya. Ternyata kalau kita periksa acara peringatan malam ini, itu adalah intinya bagaimana rahmat Allah itu untuk kita semuanya. Melalui apa? Melalui meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Ibu-ibu, apa kabarnya, Bu? Baik. Kenapa orang selalu ketika tanya apa kabar, Bu? Baik. Apa kabar, Pak? Baik. Rata-rata orang jawabnya ketika itu dikatakan baik, ketika itu kita lihat raut wajahnya akan nampak sedang berbahagia.
Tapi kadang ada orang ketika dalam keadaan lagi galau, atau mungkin sedang ada masalah, suntuk, lagi banyak pikiran, ditanya apa kabarmu? Lagi galau nih. Kadang nggak ditanya, dia yang bikin status sendiri, dibuat status di Facebook, lagi galau nih. Iya bu, mau nggak saya tunjukkan obat anti galau? Ada yang galau di sini nih. Bapak-bapak ada yang galau pak? Kau tanya apa galau tu ustaz? Kau payah lebih kau. Galau tu apa bahasa awak tu? Pikiran kacau. Kau minta maaf ambo kau bahasa baca campur kau ya. Sebab ambo tadi komunikasi dengan Pak Kepala Desa, siko banyak campuran. Tapi alhamdulillah senang hati saya, walaupun banyak campurannya, homogen kita, tetapi lemeng baur dengan orang siko. Ndak kan payah komunikasi kita. Galau, depresi, siteres. Tahu siteres bu? Ya kan? Apa obat anti galau itu? Satu, Allah sebutkan dalam Al-Quran, manusia itu khuliqal insanu halu'a. Ini pegang. Oh, pakai teori pula. Saya ulang lagi. Bunyi biar. Atau saya berdiri mungkin. Oh, ganti mic. Izin. Tes. Ini udah mulai. Atau dia ini lagi galau juga kayaknya. Sampai mana tadi lupa saya. Obat anti kata Allah Ta'ala, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a idza massahu khairu manu'a. Manusia tu bapa tak elok je kata Allah Ta'ala. Kalau ditimpa keburukan mengeluh, ketika diberikan kelebihan rezeki campili. Tu kan galau tu. Orang galau tu bapa tak elok je bahasa awak. Dibuat berjalan ndaknya nyaman, tiba di rumah gelisah nak keluar rumah, buat guling golek-golek ndak togak juga, buat togak nak berduduk, bapa tak elok aja. Itu namanya galau. Ada macam tu? Makanya awak kini ada galau dah kan? Kalau ada bapa tak elok aja, asal nak keluar tapi kalau sogan ke Pak Kades atau Pak Kadus, insya-Allah ndak. Apa kata Allah Ta'ala? Illal musallin, kecuali orang yang salat. Orang yang salat insya Allah tak galau. Awaklah salat tadi kan? Maka kalau orang yang salat tu seperti apa sifat orang salat? Illal musallin alladzina hum ala salawatihim daimun. Dia senantiasa salat, dia senantiasa merawat salatnya. Salatnya salat yang bagus. Tapi kalau salatnya acak-adut, tahu acak-adut? Ndak jadi bisa dah. Harus salatnya yang top. Mana solat yang top obat anti galau tu? Solat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun, kata Allah Ta'ala, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang solatnya khusyuk. Apa itu khusyuk? Yang pertama, orang yang solat khusyuk tu, pertama, inyo solatnya sadar sedang solat. Kalau begitu, ada orang solatnya yang inyo ndak sadar sedang solat? Ada. Apa tanda tu? Mudahnya. Orang yang ndak sadar kalau inyo sedang solat, inyo togak solat tapi pikiran tak ke mana-mana. Bahaya tu. Sampai lupa rakaat solat. Ikut yang ketiga tu yang kedua baru tu kan? Itu berarti apa tu? Inyo sedang tak sadar kalau inyo senang salat. Lalu apa? Pikirannya nerawang ke mana-mana.
2 rakaatnya bu, tapi nya bisa mengabsen kejadian dari barat sampai ke timur. Bahkan apa? Saking hebatnya orang yang solatnya yang gak khusuk tadi tu, tak konang dia nanti lupa ketika sebelum solat. Ada macam tu. Inyo kan solat tadi lupa. Di mana lah letak handphone tadi koyo. Last tengah hari mancai ndak dapat. Ketika solat Allahu Akbar, baru takbir. Yo ya. Tak konang kali. Tak konang ketika solat. Bayangkan tak? Maka yang pertama apa? Sadarkan sedang solat. Yang kedua apa? Sikap solatnya mesti sikap orang yang solat. Nya ada orang solat tapi sikapnya bukan seperti sikap orang solat. Apa contoh tu? Seperti orang solatnya orang munafik. Tahu cara orang solat munafik? Cara solat orang munafik itu nampak dari pertama togaknya. Qamu kusalah. Togaknya lah malih. Nampak togak orang malihnya bu? Maaf Pak Wali. Orang kalau solat yang serius dengan tidak serius nampak togak. Kalau cendeко solatnya kalau dulu kalau kaji perukunan, orang tua tu tahu tu kaji perukunan solat. Apa pertamanya? Tegak berdiri betul. Apa tegak berdiri betul tu? 3 tu. Togak berdiri betul. Nya ada orang togak tapi tidak betul togak ada. Togak kan? Tapi togak cendeको kau togak apa kau? Togak mandor bisa. Ya kan? Tapi kalau tegak berdiri betul gimana? Badan, sikap badan itu tegak berdiri betul, betul di tempat dia berdiri. Posisi kaki nggak boleh melebihi postur badan. Kalau melebihi postur badan itu namanya mengambil kapling kawan. Ya. Ikut mengambil kapling kawan nggak? Ada yang cendeको salat ke? Kurangi sedikit. Maka kini awak beki ke? Nang kurang topek beki. Kenapa? Karena kita hendak melaksanakan solat yang betul-betul solat. Berdiri dulu. Baik. Begini. Seukur postur badan. Lalu apa? Takbirnya itu sungguh-sungguh. Boleh sebahu, boleh dengan seukuran telinga. Tapi jangan berlebihan. Atau malih. Malih tadi itulah tu. Sudah togaknya tengleng, takbirnya mengambil keneknya bu. Allah. Lipet tangan tak di dado le do. Di mana lipet tangannya? Di bawah pusat. Allah. Sudah kiki bek keneknya di bawah pusat, kepala tengleng lo do. Duwin tak togak lagi kolat. Ketika baca amin, menyambil je menguap. Amin. Itu orang dia solatnya tak sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh begitu. Bagus. Itu satu. Kemudian khusuk solat itu dengan cara apa? Yaitu bacaannya baguskan. Bacaannya baguskan. Itu obat anti galau yang pertama. Kan tak payah solat khusuk dah kan? Sudah tu gerakan jangan cepat-cepat. Tumakninah. Yang kedua obat anti galau kini tu yang obat dua. Apa tu? Datangi majlis ilmu. Kata Rasulullah, ibadah dalam masjid obat anti galau ompek godang-godang sudah pak. Majtama'a qaumun kata Rasulullah, tak berkumpul kaum di rumah Allah kecuali kalau melakukan taklim kata Rasulullah, kecuali dapat nikmat yang besar-besar 4. Yang pertama apa? Obat anti galau tadi itu. Nazalat alaihimus sakinah. Diturunkan oleh Allah kepada mereka ketenangan. Lawan galau kan tenang. Lewat tenang kini malam kah? Alhamdulillah. Itu nikmat yang besar tu. Lalu bagaimana kita bersyukur nikmat yang besar itu?
Nikmat itu cara mensyukurinya ada beberapa hal, ada 4. Yang pertama dengan menyebutnya. Siapa dia yang memberi nikmat? Allah. Dengan sebutan apa? As-sana'u. Memuji Allah. Apa kalimat as-sana'nya itu? Alhamdulillah. Yang kedua, ada nikmat tu baru nikmat kalau awak bagi nikmat tu. Kalau ndak awak bagi nikmat tu ndak nikmat dah. Apa contohnya? Bahagia. Ada yang bahagia gini? Coba, ada anak muda lagi bahagia. Kenapa bahagia? Sumringahnya bu, pak. Golak-golaknya, tertawa. Bahagia. Contoh pun yang paling lama bahagia contoh tu. Bahagia kalau nikmat yang seperti itu apa? Kata Allah Ta'ala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka nikmat Tuhan yang sudah ada pada kalian itu berbagilah. Maka kalau awak sonang, mana lo mak sonang seorang atau bagi-bagi? Bu, lo mak sonang seorang-seorang atau bagi-bagi? Ibu kalau bahagia tersenyum-senyum enak sendiri atau bagi-bagi? Hah? Kalau bahagia senyum tak? Iya pak. Mana lo mak senyum sendiri atau bagi-bagi? Cuba di rumah bekok. Awak senang bahagia senyum-senyum, senyum di kacau lo mak tak? Kalau nak lomak senyum apa? Bakawan. Makin banyak kawan senyum, makin enak. Semakin awak bagi senyum, semakin banyak senyum tu. Mau bukti? Nanti dibuktikan nanti. Kata dokter apanya? Terapi wajah tu dengan senyuman. Kalau ada rasa ndak glowing muka lah tu glowingnya. Wasa kini gitu kan, di iklan-iklan tu glowing katanya. Mahal ubek glowing tu po. Pakai apa? Krim-krim glowing tu ha. Mahal beli. Upanya Rasulullah lah mengajarkan tu. Gratis. Tis. Apa ubek tu? Tabassumuka liwajhi akhika lakas sadaqah. Tersenyum itu adalah gratis. Semakin senyum awak semakin bahagia. Semakin banyak kau bersenyum, semakin banyak awak berbagi senyuman. Ya nak? Saya pengalaman sendiri pak. Suatu ketika sedang galau pulau awak rasanya. Ikut cerita kok. Sedang kalau rumah sedang galau. Pikiran borek banyak masalah. Poilah kalau rumah pakai Honda, jalan di tengah di sepanjang jalan tu longang jalan. Tambah galau pikiran. Satu ketika berselisih juga. Berselisih kenek masalahnya. Apa tu? Nya berselisih menyapu golaknya. Seketika hilang galau cakap dek golaknya tu Hebat tak tu? Dek senyumannya bu, pak. Hilang galau seketika. Bayangkan itu. Maka jangan pilih-pilih senyum ibu ya. Tapi tengok-tengoklah senyum. Tak boleh sembarangan lah. Nya adalah sekolah yang wajib lulus senyum. Mana tu? Sekolah yang wajib pandai senyum sekolah apa? Public relation. Yang uang kojo melayani uang. Mana tu? Di bank. Cuba tengok orang di bank tu. Itu latihan senyum lah. Mau tu pak. Security. Ya kan? Jauh wala golak ke awak? Selamat pagi bapak, selamat pagi ibu. Ada yang bisa kami bantu? Silakan. Ponek je tu. Tapi kalau aslinya memang tersenyum, anda ponek dah. Ini syukur. Syukur harus berbagi. Tapi adalah syukur tu tak mesti berbagi. Tapi dengan cara apa? Rawat nikmat itu. Apa contoh? Maaf. Mikrofon kogo nikmat. Supaya nikmatnya bertambah, rawat le elok. Kata pabriknya tahan 5 tahun, tapi kalau dirawat bisa 10 tahun masih awet. Sama je badan awak pak bu. Bersyukur je badan, kenapa? Dirawat badan. Kio-kio makan, kio-kio lolok, kio-kio bagadang, ya kan? Kio-kio kojo. Sekurang badan. Coba kalau awak petuin seleo makan,
Ndak sesuai makan jo kojoro. Kira-kira terawat ndak badan awak? Banyak efek sampingnya tu. Samping kanan, samping kiri banyak pertumbuhannya. Ini teman-teman apa tu? Banyak orang kini gara-gara, loh, kok tumbuhku ke samping ya? Dia apa tu? Ndak terawat. Akhirnya apa? Terpaksalah inyo melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri. Mengapa tu? Lah nampaknya lah banyak pertambahan, terpaksanya ngapa le diet. Kalau orang diet apa? Balik ke kanak-kanak pak. Tak bayang orang dietnya. Orang diet tu makan apa namanya? Basukat-sukat. Takut makan banyak. Yang dimakan apa? Camilan-camilannya bu. Kan ke kanak-kanak tu cemilannya. Sudah cemilan berapa? 10. Kan kanak-kanak. Makan cemilan, kerupuk bisa makannya, roti-roti kecil-kecil, ngemil nama. Tersiksa, orang makan lemak bertambah bawa lu. Ini apa? Tidak bisa makan, takut gemuk, takut berlemak. Berarti apa itu? Salah dari awal. Tapi sebenarnya apa? Inti kehidupan kita apa? Nikmati yang ada, jangan berpantang-pantang. Nyokal lala mulai berpantang-pantang pak. Masalah. Ini namanya syukur. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita perbanyak ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salawat ini adalah ibadah penting. Awak bersalawat kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leta konang sejarah pak. Sejarah salawat. Nabi Adam itu manusia pertama dicipta. Lalu merasa sendiri Adam. Meminta ke Allah Ta'ala berkawan. Ya Allah, biar berkawan. Dikabulkan dari Allah Ta'ala. Diciptakanlah dari tulang rusuk Nabi Adam seorang manusia namanya Siti Hawa. Lalu Allah kawinkan dia. Begitu Adam ingin menyentuh Hawa, Allah melarang. Tunggu dulu Dam. Ndak boleh copek-copek. Bayu maharnya dulu. Ya Allah, apa maharnya? Maka seketika itu Jibril mengajarkan kepada Adam, wahai Adam, baca ini. Maka terkenallah namanya apa? Salawat Jibril. Apa namanya pak? Salawat Jibril. Apa nama bu? Salawat Jibril. Apa bunyi salawat Jibril? Dia apa nama salawat Jibril? Dalam riwayat itu dikatakan, dia apa namanya salawat Jibril? Karena Jibril yang mengucapkan pertama kalimat itu. Tetapi fadilahnya apa? Luar biasa. Siapa yang mendawamkan salawat Jibril, mendawamkan ke bahasa apa? Merutinkan. Kalau bisa perbanyak salawat itu, minimal 100 kali. 100 kali. Itu akan menjadi apa? Magnet rizki. Mengundang rizki kepada pembacanya. Kalimatnya pendeknya. Itu yang biasa baca ketika dalam tabiat awak selesai solat berjamaah, selesai doa berjamaah, sudah tu bersalaman awak membaca salawat Jibril. Apa tu? Sallallahu ala Muhammad. Kan tak panjang dah kan? Bila baca tu? Kan kau duk baca nak? Atau ketika marhaban duk baca je tu? Ketika apa? Ketika bacaan terakhir. Lapone awak bakal liliang bu anak tadi sudah tu nan terakhir melaki selesai khatam sallallahu ala Muhammad. Yuk baca sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Balinang yang matur ibu. Kalau wak hayati salawat tu duha,
balina ngayu mata awak. Dia apa? Awak. Awak apa? Awak yang paling godang nanti di akhirat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau soki di dunia lah nawu dia atur Allah Taala. Tahu walaupun awak juga. Tapi kalau awak nak awaknya soki berlobia, dawamkan salawat itu. Dengan syarat apa? Diawali dulu dengan kalimat ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu baca Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Lalu kalau anda ingin yang selawat Jibril tadi itu, baca sallallahu ala Muhammad. Kalau nak pakai Sayyidina silakan, tak pakai Sayyidina silakan. Jangan dipersoalkan mau Sayyidina atau tidak. Yang penting apa? Awak salawat. Indah nak tu? Bisa awak amalkan tu. Kalau soki-soki agak payah, itu amalannya. Kalau panen menyusiknya, baca selawat tu. Setiap mupuk baca selawat tu. Insya-Allah melejit tu panen. Yakin tak? Harus ya? Yakin. Kemudian ibadah yang kedua apa? Berkirim salam. Berkirim salam. Kepada siapa kita berkirim salam? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi sampai salam waduh. Yakin enggak sampai? Yakin? Bu. Yakin, Pak? Di mana dalil yakin? Rasulullah sendiri yang mengajarkan. Makanya kita bersalam itu mesti kita tahu caranya. Ada bersalam kita, ada ketentuan bersalam itu. Pertama, bersalam yang wajib yang mendengarnya menjawab. Awak bersalam, berkirim salam atau bersalam yang mendengar wajib menjawab. Yang bersalam, yang berkirim salam tidak wajib dah. Seperti saya tadi membuka kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunat bagi ambo. Tapi bapak ibu yang menongol wajib menjawab. Apa jawaban awak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, mengucap salam yang tak boleh dijawab. Bila tu? Ketika orang solat. Imam solat mengucap salam, jangan dijawab salam tu. Tak bedo solat awak dah. Ya kan? Contoh ambu imam tadi kan. Selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau jawab dia jemaah waalaikumsalam, batas sembahyang. Tak boleh dijawab. Salam uang solat jangan dijawab. Yang ketiga, haram hukumnya menjawab kalau salam tu qalu dari mulut non muslim. Kalau sobik kapiu berko banyak lombongi non muslim. Karena kalimat salam itu hanya pantas diucapkan oleh seorang yang muslim. Kalau ada orang non muslim mengucapkan salam ke awak, tidak usah jawab. Cukup dengan apa? Wa alaika. Tuh. Yang keempat, ikut kau. Salam atau kirim salam yang tak perlu awak menunggu jawabannya. Itu salah satu. Tak perlu nunggu terdengar jawabannya. Pertama, awak mengucap salam kepada Nabi atau kita mengucap salam kepada arwah. Lepona mengucap salam kepada arwah. Bila? Ketika awak lewat kuburan. Lewat kuburan, Assalamualaikum ya alal kubur minal muslimina wal mu'minina wa ana insyaallahu bikum lahikun. Jangan ditunggu dijawab salam tu.
Putih tapak dia lari bulianya. Waalaikumsalam nyonya kawan kan. Le tolak. Tak perlu tu dah. Ya kan? Dalam solat kita ucapkan salam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya kan? Di luar solat kita juga salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Itu adalah urusan arwah. Ruh Rasulullah mendengar. Kalau tidak akan mungkin diajarkan oleh Rasulullah bersalam dulu. Mendengar. Maka berbahagialah penghuni kubur yang setiap orang lewat saudaranya dia mengucap salam. Karena isi salam itu adalah mulia. 3 doa situ. Ya kan? Assalamualaikum salam, warahmatullahi rahmat, wabarakatuh barakah. Maka tak boleh main-main salam dulu. Nyada orang salam ni main-main ni Pak. Assalamualaikum. Ada salam macam tu. Kalau macam tu ingin apa bahasa bik kau? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa Assalamualaikum tu? Habekir. Assalamualaikum mesti elok elok. Assalamualaikum. Jangan dipanjangkan. Assalamualaikum. Itulah terlanggar hukum tajwid. Itu. Ya assalamualaikum tu baik-baik. Jangan diperolok-olok. Alhamdulillah. Kita salawat kepada Rasulullah sudah, berkisalam kepada Rasulullah pun sudah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini saya tidak akan panjang-panjang kaji. Hanya kalau panjang-panjang kaji banyak terlupa pada tengik Pak. Yakinlah tu. Cukup melaki sampai aja. Kalau lebih bahan abon tiap kau. Memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaji sejarah 80 tahun awak itu belum ulang. Nabi Muhammad lahirnya hari Senin sampai siapa ayahnya, cucunya, datuknya kan lah berulang-ulang lah pasal kaji dawak. Tapi adonan perlu awak yakinkan. Di samping kita mengenal sejarah beliau, apa dia? Seperti ayat yang dibaca oleh qari tadi itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu ada uswah hasanah. Di antara uswah hasanah Rasulullah itu Allah juga sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 128 kemuliaan Rasulullah itu. Seperti apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat lain Allah sebutkan juga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat. Sama doa awak mukaddimah tadi. Semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah. Apa tu rahmat tu? Bahasa awak rahmat tu ramah. Kalau begitu kunci hidup kita sesungguhnya adalah rahmah, ramah. Maka ada istilah bahasa awaknya apa? Uang yang paling ngancak perangai uang yang ramah. Kan ya? Ramah lingkungan nya. Kenapa uang ramah lingkungan? Inya membuat elok yang lingkungan membuat orang nyaman dengan tindakannya. Ramah tamah, ramah dengan saudaranya.
orang yang satu dengan yang lainnya merasakan dengannya itu dia nyaman. Rahmah, ramah. Saya selalu mengatakan rahmah ini, ramah ini adalah kunci. Maka sampai marah pun kita marahlah dengan cara yang ramah. Ada orang bongi dengan ramah, nyobongi tapi ramah. Kenapa aduh? Nyobongi tapi ramah. Apa cara tu? Itu. Kalau dapat dah ilmu tu lulus awak. Maka malam ni kau kaji awak ompek aja. Ompek aja. Yang ompek kau tu kunci. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dari Ibnu Mas'ud, "Ala ukhbirukum?" Mau enggak kata Rasulullah, aku tunjukkan kepada kalian biman tuharrimu alaihin nar. Orang yang dia diharamkan oleh Allah disentuh oleh api neraka. Selamat dia dunia akhirat. Gara-gara apa? Dia mendapatkan rahmat Allah. Nyawa bapak ibu sekalian, selamat dunia akhirat. Masuk surga awak tu tak ada amal awak dah. Tak ada amal awak dah. Tetapi apa? Buah amal awak tu mengundang rahmat Allah. Maka kalau awak beramal, mesti amal tu menjemput rahmat Allah. Maka kata ulama, masuk surga itu syaratnya 3. Dapat hidayah, taufik dan rahmat. Rahmat. Leta bayang kisah, maaf, seorang pelacur masuk surga. Kan kodok diulang sejarah tu kan. Gara-gara apa kaya? Nya pelacur masuk surga gara-gara hanya memberi minum seekor anjing yang kehausan. Padahal anjing bernajis. Tapi dengan berkasih sayang dengan hewan pun Allah ternyata sayang kepadanya karena dia insafi dosanya, lalu dia melakukan amal karena Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Beramah tamah dengan hewan, walaupun dengan anjing sekalipun. Bayangkan itu. Maka awas ramah. So boleh ikan awak atau dapat ikan keramba atau dapat ikan bawung di sungai, harus ramah kepada ikan tu. Kenapa kaya? Aja dimasak. Tidak jadi makan ada kan? Kenapa ramahnya? Diajarkan oleh Rasulullah, kalau membunuh hewan jangan disesoinya. Kenapa tu? Kalau menyembelih kata Rasulullah, rahmahnya gimana? Tajamkan pisaunya. Jangan tetewa awak. Kau membantai sapi tetewa. Itu tetewanya menggergaji. 10 kali goyang pisau tidak putih-putih lah. Itu menyesor. Maka menyembelih paling bagus apa? Sekali gerak atau 2 kali selesai. Tak boleh banyak-banyak. Sama dengan membunuh ikan bawung tadi itu, ditokok, kalau nokok sekali tokok harus mati. Jangan lambat-lambat nokok. Ikan menokok bahasa yang sayang. Nak mati dia. Tak boleh tu. Nokoknya harus sekali kau tokok mati. Tak bayang ibu. Saya pernah membeli pecel lele, enggak jadi makan saya pak. Dia apa? Inyo nak ambil pecel lele, dia ambil lele masih dibeliknya paru itu, kaldunya isi parunya tu, dijopinya pakai penjopi itu. Lalu mati limbek tu le. Ada wajan isi minyak panek, lama mendidih, dimasukkannya ikut lele cakap dulu sejopi palot, mengaletong le limbek tadi tu. Lah mati bukan dah masuk dicompung ke dalam. Ndak jadi mau makan tu pak. Nauzubillah min zalik. Jenis sesok. Walaupun membunuh nyamuk jenis sesok, gigi nyamuk diambil kapak dulu. Gasaklah. Siapa menyuruh gigi? Apa? Sobing ke kawan, jangan datang-datang ke rumah kau. Itu menyiksa itu. Itu rahmat itu seperti itu.
Jangan menyiksa, apalagi kepada apa? Kepada tanaman juga begitu. Kini masih musim bunga, Bu. Masih musim bunga gini. Kenapa orang berkasih sayang kepada bunga? Kan dielus-elus bunga deh, Pak. Dia tong daun deh, le cukup daun gak ale kah? Itu rahmat. Maka apa kata Rasulullah? Orang yang dirahmati oleh Allah ada 4 sifat. Sifat ini adalah akhlak sebenarnya. Jadi inti ibadah kita itu akhlak. Akhlak. Khuluqin hasanin. Khuluqin ahsanin. Apa yang 4 itu? Yang pertama kata Rasulullah, ala kulli hayyinin. Yang kedua, layyinin. Yang ketiga, qaribin. Yang keempat, sahlin. Ompek ke kajuan. Kalau awak mengundang rahmat Allah, kuasai 4 ini. Kalau awak nak selamat dunia akhirat, dibebaskan oleh Allah, diharamkan oleh Allah, disentuh oleh peneraka, penuh 4. Kalau ndak ada ompek kau dah, tanamkan rasa takut. Yang pertama apa? Hayyin. Apa itu hayyin? Ibadul Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Berjalan di permukaan bumi dalam keadaan rendah hati. Bahasa apa tu? Tidak Berarti apa tu? Sekian banyak ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada awak harus membuahkan rendah hati. Hitam pun konyong tak solat, sujud berlama-lama. Kalau sombong, tak jadi masuk surga. La yadkhulul jannah kata Rasulullah, batal masuk surga. Tikus rogo lah di tangan ngah. Tak jadi masuk surga dah apa? Sebiji zarah kesombongannya, Pak. Maka solat pun harus menghasilkan rendah hati. Zakat menghasilkan rendah hati. Puasa menghasilkan rendah hati. Haji umrah menghasilkan rendah hati. Semua syariat Islam mesti menghasilkan rendah hati. Jangan sombong. Apalagi kepada Allah. Jangan remehkan orang. Jangan anggap rendah orang. Jangan sepelekan orang. Rendah hati. Hayyin. Lebih sawab buat itu tu? InsyaAllah. Awak mesti rendah hati. Nya sombong go bisa dihinggapinya setiap orang. Uang kaya bisa sombong, uang musikin bisa sombong, uang pejabat bisa sombong, rakyat jelata bisa sombong, uang ancak bisa sombong, uang ganteng bisa sombong, uang buuk bisa sombong, uang glowing bisa sombong, uang keriput bisa sombong, sodo bisa sombong, Bu. Kok bisa? Uang kaya biasa bisa sombong, uang musikin apa cak sombong? Uang musikin sombong dek miskinnya. Tak menghargai pemberian. Uang kaya sombong dia apa? Lupanya dirinya. Maka kalau awak kaya, berapa cara? Banyak-banyak sedekah. Berapa cara Ustaz supaya sombong itu hilang dalam hati? Diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, untuk menghilangkan rasa sombong, kodok-kodok menengok orang mati. Lai kodok nengok orang mati. Apa dia orang mati buat tengok? Cuba tengok orang mati. Orang mati, maaf. Kau kelopak mata, Bu. Borek. Kecuali kalau lah baisi yang palasu-palasu. Kelopak mata kan menggait seorang je nya. Kecuali awak baki jong noh.
Borek. Ndak borek dah kan? Cu tengok mati. Ndak tolok dek menutup kalau pak matur. Ketika hidup inyo jago. Jangan kalau pak matur le dodos yang panjang 25 meter tu tolok dek menutup kata tu ha. Berapa kilo satanan sawit tu? Turun dek tu ha. Ya kan? Saking bagaknya. Kalau lah mati, kalau pak matanya pun kita yang menutupkannya. Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Ndak tolok dek le. Makanya sering-sering melihat orang mati. Yang kedua, tengok-tengok orang ini bawa awak. Kondisinya lebih rendah dari awak, lebih susah dari awak. Tuh. Itu obat untuk supaya hati tidak sombong. Makanya bangga-bangga lu le. Kadang dia bangga-bangga go sodo dipanggan. Mentang-mentang bagolang bau begitu-gitu kau. Kan? Bajalan melenggok-lenggok supaya nampak doang. Kau sepatu bau kok. Sombong. Itu pertama. Yang kedua, lain. Lain itu dari bahasa Arab lain. Ada mat lain dalam tajwid lain. Ada nama ibu Lena, Lina, Luna. Itu bahasa Arab tuh. Lena, Luna, Lina. Artinya apa? Lembut. Bahasa awaknya apa? Santun. Maka ibu-ibu apa-apa kalau nak punya anak pedusi awak siapkan nama kalau nak supaya ancak perangai lembut santunnya buat namanya Lina atau Luna. Luna Maya, itu kan? Apa tu santun? Kenapa santun kaya? Santun yang santun itu seperti apa? Kan bawa selalu menyantuni kan? Saya selalu mencontohkan minta maaf. Pernah dulu saya merenung lama sekali. Di berita tu ada orang bapijak-pijakannya. Sampai ada yang pingsan, sampai ada yang meninggal, sampai ada yang dehidrasi, ngantri mulai jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Awak napek piti 50,000 rupiah. Bahasa kunun menyantuni fakir miskin. Tapi apa yang terjadi? Sesungguhnya yang dilakukan itu tak santun. Apa nak santunnya? Teganya membuat uang antri berpanjang-panjang, berlama-lama, berpandai-pandai sampai mati. Tak santun tu. Yang kan dia binjiknya 50,000. Santun tu. Yang santun adalah teori mudah tapi praktik payah. Kalau awak santun ke uang, kalau menyantuni sampai uang tu tak terasa dia awak menyantuninya, tu santun. Tu hebat. Ada musikin payahnya makan, wak benyo makan, tak merasonya bosok awak makan tu dia awak prihatin kinyo. Inyo sonang aja. Kenapa praktik tu? Itu seni awak bersantun. Maka minta maaf, jangan awak umumkan, dipublikasikan sodo. Kan ada viral di YouTube doh. Ya kan? Ketika musim corona potong viral di YouTube doh. Uang memberikan santunan di band yang toko rumah digetuk pintu deh. Sudah tu ada tukang foto seorang. Tring gitu. Mana sini Pak? Apa nyono enggak jadilah ni. Dapo malu saya. Walaupun nemo boleh sakawung piti sagepok. De apa inyo berfoto kozan akan diser ke uang iko musikin kok. Itu nak santun. Yang santun tu jangan sampai tontu dengan publik. Jangan sampai inyo merasa itu. Bisa betul? Santun. Atau hormati dengan cara yang bagus. Kalau di BPT-nya langsung mungkin merasonya. Bapa cowok yang santun, B-nya kojo. Apa pandainya doh? Oh, upanya pandai batukang. B-nya kojo.
Sudah bekerja nampak kerja ancak, benyepiti. Lobion pada gaji biasa. Tak terasa deh. Atau onton kuma. Biasakan ni seperti itu. Sampai orang yang kita santun itu tak merasa kalau dia sedang santuni. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah, qarib, akrab. Kenapa yang akrab tu? Qarib. Kenapa? Sahabat karib. Kenapa kalau sahabat karib? Sahabat karib kalau akrab tu, indah ada rahasia antara inyo berdua. Itu karib. Ada ibu-ibu punya kawan akrab. Bu, ibu ada punya kawan akrab. Kenapa akrab kia? Kalau orang akrab di rumah tak ada rahasia. Saya pernah ketawa gelik saya melihat perangai ada dua orang ibu bertetangga. Ya kan? Cikikikan dia golak. Dia apa cikikan dia golak? Rupanya ada cerita lucu. Inyo pun saking akrabnya. Datang kawan tetangga sebelah, inyo biasa pintu tak kunci, pintu depan. Inyo perumahan ke? Begitu kawannya datang ke rumah do, buka pintu langsung assalamualaikum kayaknya kan. Alun sompok jawab itu rumah, nyala sampai di dapur. Tetangga aja cakap sedang masak di dapur. Assalamualaikum nya kan. Nya perumahan terbayang le kenek ya kan. Assalamualaikum buka pintu menyambil assalamualaikum lah sampai ke dapur. Waalaikumsalam nya ibu cakap. Agolak-golak situ. Apa masak bu? Di singkon tudung cakap, adi makan dah pun nadol. Ndak ada baso-baso le. Tu akrab. Contoh tu contoh saking akrab. Ndak ada beban nah.